Assalamualaikum Pak Sun, selamat siang. Siang Pak Habib. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan bahagia Pak. Bapak, Oke. ini tujuan kita wawancara kali ini. Ya, saya mohon minta tolong Bapak. Nah, ini sebagai tugas ya, tugas untuk calon guru penggerak angkatan 5 ini. Tapi tampaknya sudah jadi guru penggerak ngono Pak. Belum. Masih calon Pak ini Pak. Semoga segera mungkin lah Pak. Nanti ini kan membanggakan bagi kita semua. Amin. Ini tepatnya pada modul 3.1 Pak. Itu Ada berapa modul Pak? ada 3 modul tapi setiap modul berisi Ada titik-titiknya itu. titik-titiknya itu. Titik 1 ada sampai titik berapa Pak? 1 sampai 4. Nah, kemudian yang 2 samai 3. Dan yang ketiga ini mungkin sampai 3. Oh, ini yang 3 titik? 3.1. Oh, masih 2 lagi ya? Iya, masih 2. 2 butuh waktu 2 bulan lagi ya? Sampai Desember Pak. Desember, Nah, ini temanya adalah pengambilan keputusan. Ya, tentunya yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak, sebagai pemimpin itu mesti kan Bapak memiliki banyak sekali permasalahan yang kompleks mungkin ya, mungkin dari guru maupun dari siswa. Nah, ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi ya mana permasalahan yang memuat ya, sesuatu mesti kan dilematik Pak, ini harus memilih bagaimana yang terbaik. Nah, itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu Pak? Ya, masalah itu kalau dilihat dari personnya itu bisa jadi siswa-siswa, individu dengan individu, kelompok-kelompok. Guru juga begitu. Guru bisa guru bisa TU sebenarnya guru, dan siswa dengan guru bisa, guru dengan siswa bisa. Dan masalah itu juga kita bisa melihat ada ranahnya. Kalau bisa jadi ranah ke ranah sing rodok berat berkaitan sama hukum bisa jadi gitu. Bisa jadi Pak ya. Kalau itu harus ekstra hati-hati Pak. Tapi kalau masalah-masalah yang hanya sentuhan-sentuhan antara itu sesuatu pilihannya dilematis juga harus kita hadapi. Yang penting hasilnya nyaman semuanya. Jadi masalah hari ini selesai hari ini dan sampai membekas kecuali masalah yang berat. Itu Pak. Berarti memang masalah-masalah itu memang mungkin ada yang dilematis kemudian harus segera diselesaikan. Kalau dilematis artinya tidak berdampak berat ya harus selesaikan segera gitu. Nah, kemudian pada kasus-kasus seperti itu ya mungkin kan ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar, sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya untuk kemajuan sekolah. Nah, ini bagaimana Bapak itu menjalankan ya pengambilan keputusan yang seperti yang harus benar-benar ekstra hati-hati ini. Kalau saya itu selalu mengedepankan pertama Pak ya, pemikiran saya konsep untuk decision making ya, membuat keputusan itu mengacu pada regulasi dulu. Regulasi atau aturan yang ada, aturan dari atas gitu ya, Permendikbud, terus peraturan dari kepala dinas, dari Pergub, peraturan gubernur, cabang dinas, dan aturan etika yang ada di sekolah. Kalau siswa itu tata tertib, kalau guru itu kode etik. Nah, itu ngacu itu dulu Bu ya. Setelah ngacu itu beres ya sudah baik. Tapi kadang-kala setelah itu rak mempan Pak. Karena apa? Kita juga manusiawi. Misalkan jenengan orang baik kena masalah, terus kena aturanan apa harus ambil keputusan kan tidak Pak? Harus melihat yang bawahnya aturan, bawahnya ada rasio, akal nalarnya seperti apa. Nah, kalau ngono aturan seperti ini apa ambil keputusan seperti ini kan tidak. Ya ojo lah, itu masih punya anak 2, itu masih punya tanggungan, dia sayang pada keluarga gitu. Pikiran kita begitu Bu. Bawahnya juga ada yaitu rasa. Jadi nalarnya rasa juga dipertimbangkan. Tapi jangan kewalak-walik, rasa dulu kemudian aturan belakang tidak. Tetap aturan, rasio dan rasa itu kita terapkan. Berarti ya mengacu ke regulasi, rasio, dan terakhir rasa itu Pak. Itu bagus. Itu tetap begitu Pak gitu. Dan jelas itu kita ngambil ya harus Pak, senyap Pak. Artinya ya wong Jawa itu gampang. Njipoki wae
ora budek banyune. Itu kan ya gampang tapi angel gitu loh. Iya. Sesuatu yang sulit Pak ya. Iya, tapi ya tetap harus kita ambil. Artinya kan satu caranya gimana? Yaitu melakukan pendekatan yang baik, komunikasi. Kepala sekolah ya galak tapi harus jangan sampai kebablasan. Tegas tapi juga memes, Pak. Tegas juga ada memes, ada fleksibel juga. Iya. Dan keputusan itu jangan sampai berdampak hanya waktu ini selesai besok menjadi masalah, tidak, harus jangka panjang, berkelanjutan jangka panjang dan ujung-ujungnya kanggo bocah, Pak. Ya berpihak pada murid Pak kalau ya pasti lah Pak. Untuk apa sih ini gedung podcast kan bagus Pak, ini gunanya untuk apa? Memberi motivasi siswa kan gitu, orang lo gaya-gayanan kan. Kalau siswa kan masuk ke sini kan bangga, kemarin beberapa kali anak siswa ke sini. Dari pihak luar juga bangga Pak kemarin. Jadi tidak hanya untuk pencitraan sekolah, tapi tujuannya endingnya final goalnya ke arah kemajuan belajar siswa. Gitu. Terus kemudian dari pengambilan keputusan itu kan sudah dilalui langkah-langkahnya Pak. Nah, langkah yang paling efektif Pak ya. Menurut Bapak kira-kira apa? Langkahnya begini aja. Langkah yang paling efektif jelas komunikasi gitu ya. Kemudian memperkuat kondisi teman-teman. Artinya satu teman yang solid, efektif itu juga terbentuk wakil kepala sekolah yang solid. Karena wakil itu awak dan sikil gitu ya. Harus solid Pak ya. Setelah itu kemudian kita rembuk masalah ini selesai. Dan kalau itu satu orang harus kita komunikasi satu. Sehingga versi ini seperti ini, setelah ketemu kita temukan. Dan harus berkuil lego menjadi hal yang baik Pak. Dan ojo sesuai Pak. Kalau itu kayak pegadian itu, masalah hari ini selesai hari ini, gitu loh Pak. Menyelesaikan masalah tanpa bermasalah. Kalau bisa seperti itu. Karena beda loh Pak. Kita itu beda sama orang kantoran gitu. Kita itu awake dhewe kan berdampak pada siswa, gitu loh. Kalau gurunya orang rukun gitu, siswane tambah kayak apa kan gitu. Itu loh Pak. Ya berarti tim yang solid. Tim solid. Itu kemudian juga tidak lupa penguatannya. Penguatan. Jadi gini, kalau saya jadi kelompok pro sama kontra gitu ya. Itu kan harus dinetralisir dulu Pak. Pro sama kontra dinetral, setelah netral, apik, serodo adem gitu ya. Kemudian kita ngambil langkah gitu ya. Langkah prioritas apa yang harus kita ambil. Tapi sing pro ini artinya itu dikuatkan dulu, menjadi diberi penguatan gitu loh. Artinya nanti biar mewarnai dan teman-teman akan sadar bahwa ini kita podo-podo HP, tapi yang ini lebih ke arah siswa, jadi kita harus spot bareng-bareng. Ya tentunya dalam pengambilan keputusan atau dalam menyelesaikan masalah itu banyak sekali kendala yang dihadapi. Tantangannya pun juga tentunya besar. Mungkin tantangan apa saja Pak yang besar itu? Kalau bagi saya itu tantangan itu kalau masalah itu sudah mencuat hingga menjadi konsumsi publik Pak. Itu satu tantangan. Itu. Karena kalau sudah masuk publik, misalkan sudah masuk media, otomatis semua orang tahu se-Indonesia. Nah, orang tahu itu harus mengambil keputusan juga, langkah-langkah kronologisnya, skala prioritasnya, rencananya berbasis data, itu harus detail Pak gitu loh. Dan langkah-langkahnya juga ini temu orang tua, ini ketemu dinas, ketemu apa, itu urut Pak. Dideskripsikan gitu loh Pak. Hingga Pak dilaporkan dan ujung-ujungnya kita keberpihakan pada anak. Anak itu Pak, anak adalah anak, yaitu di bawah 19 tahun. Mereka nggak tahu seperti kertas. Dia itu pelaku sekaligus korban Pak. Jadi bocah itu kadang-kala melakukan sesuatu rak dong, karena di keluarganya barangkali masalah keluarga mungkin muncul di sana. Gitu loh Pak. Jadi kita tetap selalu backup pada anak gitu nggih.
Ya berarti memang tantangannya kalau sudah melibatkan banyak orang ya. Kalau sudah melibatkan banyak orang, sekarang ini kan apalagi sudah masuk ke cyberbullying itu, bullying itu kan ya. Menjadi suatu tantangan Pak, dan harus selesaikan. Itu harus kita hadapi Pak. Nah, ditelepon oleh wartawan apa gimana. Nah kemudian ini Bapak kan sebagai kepala sekolah waktunya mesti kan sibuk sekali Pak. Ya banyak sekali urusan, banyak sekali masalah. Nah bagaimana Bapak itu menyikapi ya dalam penyelesaian masalah? Apakah dalam saat itu juga harus selesai atau membuat jadwal tertentu? Tidak Pak, masalah itu kondisional dan situasional. Kadang-kala masalah ini selesaikan hari ini selesai, kadang-kala masalah itu perlu waktu gitu ya. Jadi kalau selesaikan hari ini menjadi satu masalah, ada loh Pak, misalkan masalah sudah mengangkar A sama B, harus selesaikan hari ini, tidak bisa, harus bertahap, ada perencanaannya ya, diidentifikasi dulu berarti Pak. Ada identifikasi Pak, ada langkah-langkah pendekatan seperti apa. Yang penting bagi saya, kalau ada kelompok-kelompok yang kuat gitu ya, yang tidak bisa akur misalkan. Di sini nggak ada, ini orang baik itu ya, nggak ada sama sekali sini. Alhamdulillah ya. Itu yang penting Pak. Apapun yang mereka lakukan itu tidak mengganggu sistem sekolah. Tupoksi tetap dijalankan, tugas pokok dan fungsi tetap berjalan. Ya. Dan nanti kelompok itu akan kita gabungkan terus Pak dalam kegiatan. Nah, ini kelompok ini kita gabungkan. Ya nanti kalau sering ketemu kan menjadi lebih baik gitu loh. Tapi tetap sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Yang penting mbok piye wae tugas dia jalan dengan baik gitu. Ya tentunya dalam menyelesaikan masalah itu atau pengambilan keputusan banyak faktor-faktor luar atau faktor dalam yang membantu Bapak. Nah ini selama ini siapa saja atau faktor apa saja yang mempermudah Bapak ini? Kalau di SMA 2 itu ya banyak membantu semuanya gitu. Spotting sistemnya bagus ini ya, dari Wakasek, dari wali kelas, dari BK, dari TU itu pada banyak membantu Pak, sehingga cekatan baik gitu loh. Itu yang saya rasakan. Terus ini Pak yang terakhir Pak, ini kan sudah banyak sekali mungkin masalah-masalah yang menjadi dilema ya. Kemudian yang harus segera diselesaikan. Nah dari banyak sekali masalah itu pembelajaran apa yang didapat Pak untuk kemajuan sekolah tentunya ini? Ya intinya gini, kepala sekolah itu harus, ini bisa ditargetkan, harus mampu menggerakkan Pak. Mampu menggerakkan. Kalau sudah tidak mampu menggerakkan, kita kan punya arah kiblat, kita harus ke barat semuanya, tapi ono sing ngalor ono sing ngidul, berat Pak. Harus mbok piye masalah kaya apa baru satu arah. Satu hadapan, satu arah oleh visi misi sekolah. Diluruskan dulu Pak. Kalau visi misi sekolah dari yang disampaikan oleh kepala sekolah ora digugu, hancur Pak. Ini loh Pak. Jadi nanti jadi pemimpin harus satu arah tujuan itu ya. Nah, meskipun pernik-pernik riak-riak kan banyak Pak, tapi nggak masalah gitu. Oke, itu indah gitu loh. Karena tadi saya matur beberapa kali ya, bunga itu di taman kan abang hijau kuning biru kan Pak. Kalau hanya merah semuanya nggak bagus gitu ya. Kurang indah Pak. Kurang indah. SMA 2 itu indah sekali. Makanya yang penting jadi pemimpin itu bisa mengarahkan, itu kata kuncinya. Bisa mengarahkan itu menggerakkan apa? Benar seperti CGB itu ada tergerak apa Pak? Bergerak dan menggerakkan. Kata kuncinya di pemimpin yang menggerakkan. Bergerak dan menggerak. Iya, menggerakkan itu. Kalau udah mau menggerakkan oke gitu. Kadang-kala enggak harus begini, jalan gitu. Memang gitu, tapi kan itulah indahnya. Orang itu prinsipnya baik semua. Serta nilai-nilai universal kita itu baik gitu Pak. Tapi kan baiknya orang-orang kan beda-beda. Kelebihannya si A ini, kekurangannya si A ini, dan mereka saling melengkapi. Terima kasih Bapak. Gitu aja. Sudah banyak sekali pengalaman Bapak yang sudah diceritakan. Bagi saya kok gini Pak, ini bukan masalah lah, bukan kasus lah. Artinya sesuatu yang indah gitulah. Kalau nek dianggap suatu masalah malah snap kabeh Pak. Berarti dibuat sudut pandang berbeda. Pokoknya bagi kita itu positive thinking Pak. Sedapat mungkin. Meskipun manusia kan kadang-kadang mikir, oh ya koyok ngene terus negatif. Begitu negatif,
positif harus cepet-cepet gitu loh. Itu manusiawi, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Ini sangat bermanfaat sekali percakapan pada yang penting siang hari ini. Yang penting jenengan itu maju terus, Pak. Jangan menjadi pionir-pionir kebanggaan kami, kebanggaan SMA Negeri 2 Demak. Semoga nanti panjenengan bisa mewarnai apa yang diamanahkan oleh guru penggerak nanti. Itu nggih. Sehat selalu Pak Sultan. Terima kasih. Semoga berkah. Demikian untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak nggih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada kepentingan apa? Oh iya Pak, datang ini ke MTS kami. Tujuan saya ke sini itu untuk melengkapi tugas Pak sebenarnya Pak. Ini di guru penggerak itu ada tugas wawancara dengan kepala sekolah. Ya, salah satunya kepala sekolah saya dan satu kepala sekolah yang lain gitu. Oh ya gitu. Di lingkungan sekitar. Nah ini terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan ya sebagai seorang pemimpin. Ya, monggo silakan. Oke. Ini mungkin di sekolahnya Bapak itu banyak sekali permasalahan ya. Mungkin dari selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah permasalahan banyak sekali sana sini dan mungkin ada beberapa masalah itu yang dilematis. Nah, dan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin ada kepentingan benar tetapi ada seseorang atau beberapa kelompok yang menyatakan itu tidak benar ya, yang membuat itu menjadi kegaduhan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti ini, Bapak? Ya, tentunya di setiap lembaga itu pasti ada yang namanya masalah. Apalagi di kami di sekolah yang swasta, notabene itu pasti banyak masalah berkaitan dengan yang dilematik itu. Yang dilematik itu. Pasti ada. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi apabila masalah tersebut itu berkaitan dengan keadilan. Juga berkaitan dengan rasa kasih sayang. Atau kasihan, ibaratnya kasihan. Itu pasti akan menimbulkan yang namanya dilema. Iya, ya pasti itu memang dua-duanya mengandung nilai kebajikan ya. Tapi memang kita harus memilih. Bapak harus memilih. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Ya, padahal dua kepentingan sama-sama benar ya. Atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan itu? Tentunya ya dalam saya menyikapi atau mengatasi masalah tersebut, saya pertama mengambil yang namanya informasi mengenai kebenaran masalah tersebut. Tentunya berdasarkan dengan data informasi tersebut, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan tentunya saya kumpulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian bagi saya untuk mengambil sikap atau keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan ini juga harus sangat berhati-hati karena berhubungan dengan dilema itu, terutama dengan rasa keadilan dan kasihan, terutama di swasta. Oh iya. Iya Bapak, berarti informasi, kemudian juga pihak terlibat dan Bapak bisa mengambil sikap. Itu tentunya dengan komunikasi gimana? Iya, itu tentunya dengan komunikasi, pendekatan, dari awal-awal ada pendekatan, kemudian dikomunikasikan, bisa mengambil suatu keputusan yang akhirnya nanti membuat suatu kebijakan untuk madrasah kami. Iya. Berarti dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil tadi kan ada pengambilan keputusan yang memang bisa dilakukan secara efektif. Nah, itu selama ini hal atau langkah yang dianggap efektif oleh Bapak itu yang seperti apa? Komunikasi itu, oh iya.
Ini ada komunikasi itu hal yang paling penting, karena dalam pengambilan keputusan saya mengedepankan yang namanya adalah mencari informasi atau tabayun bahasa Arabnya itu tabayun terlebih dahulu. Oke, berarti tadi ya komunikasi ya. Terus kemudian ini Pak, selama pengambilan keputusan atau permasalahan itu pasti kan tidak selalu mulus Pak ya. Iya pasti. Nah, pasti ada tantangan ya. Pasti ada. Nah, tantangan apa Pak yang biasanya terjadi Pak? Tentunya namanya kebijakan, keputusan itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Nah, tentunya juga menyiapkan alternatif keputusan yang kita ambil, solusi-solusi yang setelah itu nanti kita laksanakan. Apabila masih ada hal yang tidak memuaskan, dan keputusan itu pasti tidak memuaskan bagi siapapun, terutama rasa keadilan itu tadi. Itu tadi berarti tantangannya yaitu ya, apabila ada keputusan yang kurang memuaskan bagi semua pihak atau terkait dengan rasa keadilan kasih sayang tadi, itu ya. Oke. Nah, kemudian dalam menyikapi hal tersebut itu apakah Bapak setiap ada permasalahan langsung diselesaikan saat itu juga atau di tempat itu juga, atau ada jadwal-jadwal khusus untuk menangani seperti itu? Ada beberapa hal yang bisa saya selesaikan saat itu juga, ada beberapa hal yang memang dilematiknya itu sangat tidak bisa saya putuskan sendiri. Saya meminta karena di MTS itu adalah naungan yayasan. Saya tentunya konsultasi dengan pihak yayasan dalam membantu pengambilan keputusan yang nantinya saya buat di sekolah. Berarti diidentifikasi dulu ya, mana yang bisa langsung diselesaikan atau mana yang butuh rembukan atau butuh musyawarah dari. Karena tidak semua masalah itu istilahnya ada yang ringan dan juga yang berat. Kemudian tentunya Bapak itu kan tidak bekerja sendiri. Mungkin dari guru-guru, mungkin dari komite atau dari yayasan dan sebagainya. Faktor apa yang selama ini itu bisa mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan itu? Faktor yang pertama itu kalau ada masalah, tentunya di kami itu ada yang namanya waka. Jadi waka kami panggil, kemudian saya untuk bermusyawarah ini ada masalah untuk menyelesaikannya. Kemudian di waka tersebut menghasilkan beberapa solusi keputusan. Nantinya juga dibantu saya sampaikan ke pihak yayasan. Apa yang telah kami lakukan di tingkat waka, kepala dan waka, dan kami sampaikan ke yayasan, kemudian apa petunjuk dan arahan dari yayasan menjadi pertimbangan saya nanti di dalam pengambilan keputusan. Walaupun keputusan itu tetap saya yang mengambil, tapi meminta pertimbangan dari waka sebagai pembantu kepala, kemudian yayasan sebagai pembimbing pengarah daripada kepala madrasah tersebut. Berarti waka nanti koordinasi kemudian menghasilkan keputusan disampaikan ke yayasan. Terkait ini Pak, penyelesaian permasalahan pengambilan keputusan itu kan tadi melalui prosedur-prosedur langkah-langkah yang tepat harusnya ya Pak ya. Nah, ini pembelajaran apa Pak yang bisa diambil dari penyelesaian itu? Yang pertama, kepala harus tegas. Harus konsisten. Kalau nanti kepala tidak tegas dan konsisten, akan menjadi dilema. Itu pasti hikmahnya. Itu ya, butuh ketegasan dan konsisten dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak, ini percakapannya sangat bermanfaat sekali ya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan mungkin untuk teman-teman saya sesama IP ya. Terima kasih Bapak sudah waktu. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.